Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinontoan Tirayo di program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun, sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, komen, like sebanyak-banyaknya. Dan jangan dilewati video ini atau tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip. Nanti Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan dari saya. Lalu terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan, support dari Bapak Ibu Saudara. Dan doa saya untuk Bapak Ibu Saudara agar supaya Tuhan selalu memberkati, memberikan kekuatan, kemampuan, keberhasilan di dalam segala hal menjadi milik bagian Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar ini atau bisa menghubungi kami di 0852 40 30 29 30. Nanti tim doa kami, yaitu tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan tema khotbah atau tema renungan saya saat ini adalah diuji oleh perkataan sendiri. Mari kita membuka atau membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 2. Firman Tuhan berkata demikian, "Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkaplah dalam perkataan mulutmu." Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan agar supaya kita mampu menjaga perkataan yang kita ucapkan, yang sudah atau bahkan sedang kita ucapkan dari mulut kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, perkataan adalah salah satu sarana untuk mengekspresikan hati, ya. Untuk mengekspresikan hati, maka itu akan keluar dari perkataan. Mengungkapkan isi hati, mengungkapkan isi pikiran atau isi kepala kita, serta berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita. Nah, itu perkataan. Nah, tidak dapat dibayangkan jika manusia tanpa memiliki perkataan. Dunia pasti akan sepi, dan dunia pasti tidak akan melihat canda tawa dan lain sebagainya. Justru, ya, kalau tanpa perkataan pun sia-sia. Namun, firman Tuhan ingatkan kepada kita, bahkan mulut kita harus memperkatakan yang baik. Mulut kita harus memperkatakan sesuatu yang bukan mendatangkan kerugian bagi kita. Masih ingatkah kita dengan pepatah yang berkata begini, bahwa mulutmu adalah harimaumu? Nah, mulut harimaumu itu artinya adalah sebuah perkataan yang terlanjur kita keluarkan atau kita ucapkan. Biasanya kita sering mendengar hal itu atau kata-kata itu ketika ada orang yang sudah terlanjur berkata-kata yang sudah menyakiti hati sesama, sehingga muncullah perkataan mulutmu adalah harimaumu. Nah, bahkan kalau kita lihat, mulut ini sangat mempengaruhi, atau apa yang kita ucapkan ini sangat mempengaruhi suasana hati orang, suasana hati siapapun. Nah, ini yang menjadi persoalan dalam kehidupan sebagai orang percaya. Kadangkala telah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan atau kata-kata kotor. Bahkan kita sering beralasan bahwa, oh iya, perkataan saya bukan tujuan seperti itu, tapi tujuan perkataan saya adalah untuk agar supaya mental orang itu terbangun, mental orang itu dibentuk dan sebagainya. Nah, kita sering membuat suatu alasan yang sebenarnya, kalaupun demikian, maka tentu ada hal yang perlu kita lakukan. Ada teknik-teknik dan strategi, ataupun kita harus memberikan pendekatan. Jangan sampai setelah kita menyakiti, kita tidak meminta maaf dan lain sebagainya. Bahkan ada orang yang menyakiti dengan sengaja, ya, tanpa memberi maaf dan lain sebagainya. Nah, sebagai orang yang percaya, ya, kepada Tuhan, kita perlu memiliki ungkapan atau kata-kata yang membangkitkan semangat orang lain. Nah, melukai hati orang itu gampang, sangat mudah, tapi untuk menyembuhkannya itu sangat sulit, ya. Lalu kemudian berpikir sebelum berkata itu jauh lebih baik.
Karena kata maaf belum tentu menyembuhkan luka. Orang kalau sekalipun, karena memang ada pengalaman-pengalaman hal yang demikian, atau pengalaman yang saya perhatikan dan lihat, ada orang ketika dia melukai orang tersebut, lalu kemudian orang tersebut tidak memberi maaf, yang kemudian tujuan dari orang yang melukai adalah untuk membentuk, yang sebenarnya hanya membuat orang lain terluka, yang membuat orang lain membuat dirinya itu tidak lagi berteman dan tidak lagi best friend dan sebagainya. Bahkan kita itu harus mengeluarkan kata-kata yang penuh makna, penuh arti. Bahkan kalaupun bercanda, kadangkala begini, ada orang yang mau dibercandain, tapi ada orang yang tidak ingin dibercandain. Ada orang yang ketika dia bercanda, dia sering ngomong sama orang lain bahwa itu kan hanya bercanda. Tetapi ketika orang lain bercanda dengan dia, maka dia nggak terima. Nah, sehingga dari perkataan inilah kita belajar bahwa jangan pernah kita melukai orang dengan perkataan kita. Karena dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 21, dia berkata begini, dia bilang bahwa berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi begini, apa yang kita katakan itu tergantung apa yang kemudian dialami. Jadi kalau kita ingin memiliki hidup, kita memperkatakan kehidupan dan lain sebagainya. Jadi apa yang dikatakan oleh mulut, itulah yang menentukan masa depan kita. Kalau kita memperkatakan masa depan saya diberkati, masa depan saya dituntun Tuhan, masa depan saya akan terus melihat masa depan yang indah bersama dengan Tuhan, ya. Dan itu akan terjadi. Namun dengan perkataan yang tidak mendatangkan masa depan yang baik, itu akan juga mempengaruhi, ya, dari perkataan kita. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita diuji oleh perkataan. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah apakah perkataan itu menguatkan orang lain. Nah, kadangkala kita nih ingin sekali berkata-kata, tetapi persoalannya apakah perkataan itu menguatkan orang lain atau menjatuhkan atau melemahkan orang lain. Hal pertama, apakah perkataan itu menguatkan orang lain? Kita perlu mengevaluasi kembali apa yang sedang kita perkatakan sepanjang hari. Apakah perkataan itu menguatkan orang lain atau justru melemahkan dia? Mungkin saja kita adalah teladan dari orang tersebut, atau mungkin adalah seorang figur. Kita yang seorang figur yang sebenarnya tujuan kita menjadi seorang figur adalah untuk memberikan perkataan yang menguatkan kepada orang lain. Tapi justru perkataan yang melemahkanlah yang mereka terima. Nah, itu hal pertama. Hal kedua, hal yang perlu kita perhatikan ketika kita diuji oleh perkataan kita sendiri adalah apakah perkataan itu menjatuhkan orang lain. Tadi kan menguatkan orang lain, ini sekarang menjatuhkan orang lain. Kita lihat apakah ini menjatuhkan orang lain atau tidak. Karena kadang-kala kita nggak mau dijatuhkan orang lain, tapi kita sendiri tuh suka sekali menjatuhkan orang lain. Nah, dalam kehidupan kita maunya menabur kesalahan, menabur dosa, tetapi kita nggak mau menuai. Nah, ini yang seringkali terjadi bagi setiap orang yang sedang berkata-kata. Apakah perkataan itu menjatuhkan orang lain atau tidak? Tentu kita harus pahami bahwa kalau itu menjatuhkan orang lain, ya, mengapa kita harus mengeluarkan kata-kata tersebut? Nah, kita perlu tahan perkataan itu. Kita simpan saja perkataan yang menjatuhkan orang lain. Orang lain ingin naik lebih tinggi, tetapi suka sekali menjatuhkan orang lain. Makanya saya selalu berdoa agar supaya ketika Tuhan menemukan itu dalam kehidupan saya, ketika saya sering menjatuhkan orang lain, mungkin ketika saya ngobrol dengan orang lain, nah, itu yang harus saya perlu koreksi. Saya nggak bicara orang lain, tapi diri saya. Saya perlu koreksi diri saya agar supaya saya tidak mudah menjatuhkan orang lain. Ya, dalam kehidupan kita seringkali kita sering menjatuhkan orang lain. Entah kita ceritakan kepada orang lain kelemahan kita dan lain sebagainya. Dan seperti itulah yang orang percaya alami. Ya, kadang-kala itu pun terjadi kepada orang yang katanya sudah percaya Tuhan, tapi suka sekali menjatuhkan orang lain. Hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan ketika
ketika kita diuji oleh perkataan sendiri adalah apakah perkataan itu membawa kemajuan. Nah, dalam kehidupan kita, kadangkala kita tidak memahami hal ini. Kita hanya tahu kita sedang berkata-kata, tetapi apakah kita tahu bahwa perkataan itu membawa kemajuan atau tidak? Nah, ironisnya banyak orang percaya ya tidak memperkatakan sesuatu yang membawa kemajuan. Justru kemunduran terus yang diomongin, kemunduran terus yang dibicarakan. Kapan majunya? Ya, salah satu contoh adalah ketika seseorang selalu melihat dalam sisi negatif dirinya, yang kemudian terkait dengan pelayanan. Dia melihat dirinya dalam pelayanan bahwa dia selalu melihat dari sisi negatifnya. Dia tidak pernah melihat dari sisi positif, sehingga tidak membawa kemajuan. Ya, sehingga tidak membawa kemajuan. Dia sering protes, sering marah, atau sering mengkritik. Kritik itu boleh, tetapi jangan selalu kita membuat suatu kritik tetapi tidak untuk membawa kemajuan. Kritik itu sebenarnya ada untuk membawa kemajuan, bukan untuk membawa kemunduran. Maka dalam kehidupan kita, mari kita perlu memperhatikan 3 hal ini. Apakah perkataan itu menguatkan orang lain, apakah perkataan itu menjatuhkan orang lain, atau apakah perkataan itu membawa kemajuan. Maka marilah kita mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, dan Tuhan akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.